Kalau yang oke, silahkan kalau ada yang mau share screen yang Ibu kirimkan yang pertama begitu. Ada yang mau share screen atau siapa? Ibu, terserah. Sebenarnya lebih enak pakai itu ya, pakai Gmeet. Cuma kalau Gmeet ini nggak bisa dilihat semua ya wajah-wajahnya ya, karena kalau ujian sidang dan sebagainya kita tidak pakai Zoom ya, pakai Gmeet ya. Tapi oke lah ya. Oke, ada yang mau itu kan sharingnya? Boleh Ada saya, Bu. siapa yang mau? Kasih, Bu, boleh. Oke, nanti Ibu jelaskan ya. Jadi sudah bisa ya kuisnya ya. Tidak terlalu sulit ya apa yang kalian pelajari. Tapi nanti kalian kalau tugas akhir lebih banyak menggunakan peramalan Arima Arma. Kalian tahu semalam apa yang terjadi sampai tadi pagi? Ada yang tahu apa yang terjadi? Satu dunia? In the world? Error, Bu. Error, Bu. Apa? WhatsApp error. WhatsApp error, Bu. Nah itu, apa yang terjadi? Kalian tahu berapa kerugian saham Facebook dengan tidak hanya hampir dari jam 10 ya sampai tadi setengah 6 ya. Ibu juga agak-agak panik ya, kenapa gitu, dikira pulsanya habis ya, padahal Ibu pegang 2 jaringan ya. Tapi ternyata itu Facebook mengalami kerugian, sahamnya turun 5,6% ya. 5,6% berapa triliun ya. Jadi beberapa perusahaan besar semalam itu menurunkan saham dan kerugian yang cukup besar ya. Ada yang dalam hanya 10 jam kalau nggak salah ya, jam 10 ya Ibu mengirim berita tidak masuk begitu ya. Setelah itu hanya sekian jam saja sampai setengah 6 pagi baru jalan tadi. Itu ada yang kehilangan dananya sampai sekian triliun ya. Lebih-lebih yang berkaitan dengan saham ya. Jadi tidak main-main ya. Itu satu dunia loh ya. Satu dunia ya semalam. Semua panik ya. Pasti semua panik. Kalian kan mati gaya kalau nggak ada WA ya. Betul nggak? Ibu sendiri harus bekerja dari malam ya. Ternyata nggak bisa mengirim materi, mengirim ke kedokteran juga tidak bisa. Jadi baru tadi setengah 6 ya. Hampir semua tidak ada, emang sedunia ya, bukan hanya Indonesia saja ya, hampir semua mengalami hal yang sama. Oke, sudah. Sorry, Fadel, boleh enable share screen nggak, Del? Boleh, Pak Saf. Terima kasih loh, Del. Ini siapa yang belum hadir ya? 2-3 orang lagi ya? Ya, 2 orang lagi. Saling mengingatkan ya, Ibu susah kalau memasukkan nama gitu ya nanti. Oh, ini 40 menit ya, oke. Kalian bisa buka mengenai diskomposisi. Itu halaman 131 ya kalau di buku kalian ya. Jadi metode diskomposisi merupakan pendekatan peramalan tertua ya. Metode dasar metodenya yang saat ini berkembang. Jadi Anda bisa bayangkan dari tahun 1920 sudah ada ya. Kemudian konsep dasar metode dekomposisi memisahkan secara empiris data deret waktu menjadi 4 komponen ya, yaitu musiman, tren, siklus, dan faktor acak. Ya, jadi polanya itu hanya bicara tentang tren, siklus, dan musiman, kemudian kesalahannya atau error ya. Oke, next. Ya. Pemulusan tidak berusaha membedakan. Jadi kalau pemulusan kan kita tidak mengenal ada tren, ada musiman, kecuali kalau kita pakai Holt dan Winter ya, kita bisa tahu bahwa itu pemulusan yang ada unsur apa Holt and Winter, tren dan musiman ya. Jadi di sini tidak membedakan ya dari pola dasar yang ada. Seringkali pola tersebut dapat dipecah ya atau didekomposisi menjadi subpola yang menunjukkan tiap-tiap komponen deret berkala secara terpisah. Ini metode dekomposisi biasa mencoba memisahkan 3 komponen ya. Jadi 3 komponen siklus, musiman, dan tren ya.
Terpisah dari pola dasar yang cenderung mencirikan deret data ekonomi dan bisnis ya. Kalau ekonomi itu ada tren, kemudian ada musiman ya. Jadi itu selalu biasanya kita gunakan dalam ekonomi dan bisnis ya. Beberapa contoh sudah kalian dengar beberapa minggu yang lalu Ibu selalu membahas. Kalian kan ada tugas ya, tugas nanti kalau dikumpulkan setelah minggu ke 10 ya, minggu ke 10 atau ke 11, di mana kalian sudah belajar Arima dan sudah belajar Sarima ya. Jadi karena kebanyakan beberapa kalian nanti tugas akhir biasanya menggunakan ada unsur musiman tidak atau hanya Harima saja. Atau kalau mau misalnya seperti Ibu yang kirimkan kemarin berbicara mengenai adanya tren dan musiman ya. Begitu. Komponen tersebut adalah tren, siklus, dan musiman. Tren menggambarkan perilaku data untuk jangka panjang, ya tren. Jadi seperti sekarang semua yang berkaitan dengan ekonomi, misalnya ya bisnis itu restoran, kemudian apalagi kuliner dan sebagainya, ini mengalami tren yang apa? Mengalami tren yang apa? Masa COVID. Yang trennya naik apa turun? Turun. Ya, naik turun ya. Dan itu cukup jangka panjang ya, 1,5 tahun. Coba bayangkan ya. Kalian 4 Oktober kemarin sudah ada yang ke kampus? Belum? Masih di rumah kalian? Belum, Bu. Belum? Kan katanya 4 Oktober katanya Unpad sudah kembali ke kampus 28 September kemarin. Iya. Ini belum ya? Belum ya? Belum dilaksanakan ya? Kuliah yang Karena masuk. ya karena apa namanya? Desember itu ada kemungkinan gelombang 3 ya. Seperti kamu ngirim apa Fadil itu suara Ibu belum bisa dengar. Apa namanya? Singapura, Filipina, Malaysia ya sudah mengalami hal yang cukup tinggi. Jadi kita diduga juga Desember akan mengalami gelombang 3 ya. Gelombang 3 itu jauh lebih parah barangkali ya, jauh lebih itu ya dibandingkan gelombang 1 dan 2. Jadi kita juga harus tetap prokes ya. Kemudian slide ke-4. Metode siklus menggambarkan baik turunnya, bukan baik ya, menggambarkan naik turunnya ekonomi atau bukan baik, menggambarkan naik turunnya ekonomi atau industri tertentu dan sering terdapat pada deret data ya, GNP, permintaan akan rumah begitu ya. Jadi di mana siklusnya kalau permintaan akan rumah? Bagaimana siklusnya? Siklus itu yang seperti apa? Siklus itu seperti apa ya? Waktu pertama Ibu sudah memberikan materi pertama ya, yang ada tren, siklus, dan sebagainya. Jadi siklus itu yang bagaimana ya? Yang berulang, Bu. Ya, siklus berulang ya. Kalau musiman? Kalau musiman gimana, Gabriel? Gimana? Mungkin berulang tapi waktunya kayak sama gitu kali ya, Bu. Kalau misalnya siklus kayak ada misalnya setiap berapa lama, tapi kalau misalnya musiman mungkin di setiap waktu tertentu gitu, Bu. Justru yang waktu tertentu itu adalah apa? Musiman ya, 6 bulan sekali, setahun sekali, begitu ya? Iya, Bu. Itu musiman ya. Siklus juga tidak jauh beda ya. Dia ada turun naik, ada puncak, ada turun begitu ya. Hanya ada pengulangan juga ya, ada pengulangan ya. Tingkat bunga gitu ya. Nah, kalau faktor musiman berkaitan dengan fluktuasi ada periodiknya. Kalau musiman 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali ya. Dengan panjang konstan yang disebabkan oleh hal-hal seperti temperatur ya, curah hujan. Kan curah hujan kan ada periodenya ya, 6 bulan sekali. Musim hujan itu Oktober, berapa bulan sekali, setahun sekali ya. Jadi saat liburan dan kebijaksanaan perusahaan ya, kebijaksanaan perusahaan. Jadi harus diperhatikan ya.
antara musiman. Biasanya dosen itu dokter-dokter ya, dan ibu juga karena selalu bergerak. Jadi kalau melihat mahasiswa tampil di sidang ya, itu biasa yang kita lihat adalah coba lihat plotting data. Jadi dia kalau lihat plotting data dia tidak terlalu sensitif dengan adanya musiman. Nah, itu ya. Itu ada tren dan musiman ya. Dekomposisi aditif perjumlahan di sini concern, oh bukan yang ini ya. Ini yang 4 itu yang dulu pertama sekali. Nah, itu pola musiman. Boleh. Yang barusan pola musiman. Nah, itu ide baru mengidentifikasi ya, mengidentifikasi. Nah, ini kan selalu pertama yang kita lihat mahasiswa itu, yang kita lihat di latar belakang itu adalah menggambarkan atau memplotting data ya. Dari situ kita lihat, oh ini ada pola musiman atau tidak ya. Jadi kalian lihat pada titik-titik tertentu di 21, kemudian di 31, kemudian di 41, tapi itu harus titiknya itu ya. Itu 10 bulan sekali ya. Ada kembali dia mencapai puncak, kemudian turun dan seperti itu ya. Dia ada periodiknya ya. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika mahasiswa tidak terlalu paham. Jadi waktu itu kami ngetes menguji dengan Pak Tony ya. Jadi saya bilang itu ada unsur musiman ya. Kemudian Pak Tony bilang ya betul ada unsur musiman. Mahasiswa tidak menuliskan dalam bentuk sarima ya. Jadi oke lah, harus diperbaiki begitu ya. Oke. Yang berikut tadi yang keempat kali ya. Nah, perbedaan musiman dan siklus. Nah, ini ya, perbedaan musiman dan siklus, karena kalau tidak hati-hati nanti dianggap sama ya. Musiman berulang dengan sendirinya pada interval yang tetap ya. Jadi misalnya kalau tahun Hijriah begitu ya, tiap tahun Hijriah akhir itu orang pesawat atau kereta ya, musim Lebaran begitu, ketika di saat Lebaran orang pulang kampung begitu ya, itu musiman ya. Jadi periodenya seperti tahun, bulan atau minggu ya. Atau kalau minggu misalnya orang pergi ke supermarket ya, biasanya akhir minggu hari Sabtu ya, orang banyak belanja ya, atau hari Minggu atau supermarket Alfa dan sebagainya. Kalau kalian lihat Alfa itu seminggu sekali mereka punya data ya. Jadi pada hari apa mereka mencatat begitu ya, banyaknya pengunjung atau ya banyaknya pengunjung ya, atau yang belanja ya, karena tidak semua pengunjung ada yang belanja ya. Jadi yang jumlah yang berbelanja ya. Kemudian siklus mempunyai jangka waktu yang lebih lama ya, jadi lebih lama dan lamanya berbeda dari siklus satu ke siklus yang lain ya. Kalau musiman berarti lebih teratur ya. Kemudian dekomposisinya data itu adalah tadi sudah hampir sama, pola dan kesalahan. Kesalahannya itu adalah I. Kemudian polanya selalu jadi ada tren, ada siklus, ada musiman ya. Oke. Nah, di sini ada aditif, ada multiplikatif. Kalau multiplikatif itu adalah perkalian ya. Jadi perkalian, kemudian XT itu adalah nanti apa yang akan kita cari ya. XT adalah tren pada waktu T, kemudian I-nya apa? Irregular ya. Irregular ada nggak? Faktor musim ya, irregular. Kemudian C-nya adalah siklus. Oh, I-nya ya, irregular itu adalah error-nya ya. Kemudian I-nya kenapa I? Musim ya. I kenapa I musim ya? Konotasinya biasanya TSMN ya. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, I itu musim ya. Kemudian C-nya adalah siklus. Biasanya kan disesuaikan dengan bahasa Inggris ya. Kemudian irregular-nya adalah komponen faktor ya, atau kesalahan ya. Oke, lanjut ke 8 ya. Ke 7 tidak ada ini. Jadi itu prosedur dekomposisi. Kemudian 8.
Nah, ini kaitan pola data dan metode dekomposisi ya. Di sini metode dekomposisi aditif ya, tren dan sensasional. Jadi variasinya konstan. Ya, kalau kalian lihat variasinya konstan karena gambarnya kan hampir seperti pengulangannya hampir sama ya. Kemudian yang gambar kedua dekomposisi multiplikatif. Untuk tren dan seasonal di sini variasinya tidak konstan ya, berubah-ubah begitu ya. Oke. Ada yang sedang menelpon ya, bisa ya. Oke. Proses dekomposisi hitung rata-rata bergerak dengan panjang N sama dengan panjang musiman ya. Hitung rata-rata bergeraknya dengan panjang N sama dengan panjang musiman. Kita mau lihat musimannya berapa ya, apakah kalau triwulan atau semester atau tahunan ya. Pisahkan rata-rata bergerak N periode dari deret data semula dengan untuk memperoleh unsur tren dan siklus ya. Jadi dilihat atau dipisah begitu ya. Pisahkan faktor musiman dengan menghitung rata-rata untuk tiap periode yang menyusun panjang musiman secara lengkap. Kemudian identifikasi bentuk tren yang tepat, apakah dia linier, eksponensial, atau kurva S dan lain-lain ya. Karena bisa saja dia non-linier ya. Kalau non-linier metodenya beda lagi begitu ya. Tidak yang dipelajari di sini. Jadi harus ada. Jadi kalau statistik itu harus tahu itu semua ya. Kalian bagian dari statistik juga harus bisa nanti ya. Pisahkan hasil langkah 4 dari hasil langkah 2 nilai gabungan dari unsur tren dan siklus untuk memperoleh faktor siklus ya. Kemudian pisahkan musiman, tren dan siklus dari data asli untuk mendapatkan unsur keacakan ya. Oke. 10. Nah, di sini ada aplikasi metode dekomposisi multiplikatif ya. Itu kalau kalian lihat ini ada di halaman bentar ya, 894931. Bentar ya, ini ada datanya di nanti itu dulu, nanti ada tampilkan aja yang itu dulu. Ini bisa dibesarkan enggak? 931. Ya. Jadi ini aplikasi, ini contoh data registrasi sepeda motor. Registrasi sepeda motor. Kita baca nih, registrasi sepeda motor ya. Jadi di halaman 138 kenapa datanya beda ya? 894931. Sebentar ya, Ibu ngecek dulu. Februari. Betul nggak di halaman 138? Kalau tidak itu tidak apa-apa. Nanti Ibu akan menjelaskan ini aja dulu. Tidak ada problem kok. Ya. Oke. Kita lihat data ya, data itu mengenai registrasi sepeda motor. Kemudian ini dari tahun 1971 sampai 1976 ya. Kemudian kita lihat ini dia N-nya 12 ya, N-nya 12. Jadi kalau kalian lihat di sini N-nya N12 ya, kalau di buku yang halaman 138 itu
10 ya. Tidak rata-rata bergeraknya 10, kalau ini 12. Jadi kalian bisa melihat, nanti dijumlahkan saja ya. Coba dilihat di halaman, bisa dibuka di halaman 138 di bukunya Makridatis. Ya, 138. Ya, terlalu kecil ya, Ibu nggak bisa baca. Bisa di zoom atau kita lihat buku sama-sama ya, buku sama-sama. Itu di situ registrasi sepeda motor, dekomposisi rasio rata-rata bergerak ya. Di sini ada data 894.667 ya. Di sini rata-rata bergeraknya adalah, kalau kalian lihat di sini total ada 10 bulanan ya. Jadi kalian lihat di situ 10, kemudian dibagi ya rata-rata, kemudian rata-rata bergerak 10.23.083 ya. Betul nggak? Coba dicek betul nggak? Sudah bisa dihitung? Total dibagi 10 ya. Kalau kita buat 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang ke-8, nah itu kalian total, kemudian dibagi 10, kemudian simpan ya. Coba betul nggak? Kemudian setelah itu kalian turun ya, turun menjadi 667, 853, dijumlahkan sampai data yang satu ke bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba dicek ya, itu harus dicek ya. Jadi 12 bulanan ya tadi ya, 12 bulanan ya. Jadi data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai data ke-12, kemudian kalian bagi, betul nggak itu hasilnya 10, 23, 0,83. Sudah ada yang ngecek satu saja. Nanti semuanya tinggal diturunkan aja datanya ya. Sudah ada yang mencobanya? Sudah sama kah? Tadi mungkin average 12 ya, Bu, setahun gitu ya. Kenapa? Jadi jumlahin dari Januari sampai Desember, berarti 12 data. Betul, Bu? Iya, betul. Sudah dibagi? Dibagi sudah? Betul, Bu. Oke, jadi kalian untuk ke bawahnya datanya tinggal diturunkan satu-satu ya. Hitung 12 begitu ya. Jadi ini per tahun ya. Jadi kalau sudah dihitung akan sama.
Kemudian, jadi ini kalian kan manual ya, jadi agak harus di kalau ini yang Ibu katakan dari awal kepada mahasiswa baru bahwa analisis data deret waktu itu dibutuhkan ketekunan dan kerajinan. Kalau kalian tidak mau mencoba, tidak mau menghitung, ya itu agak menyulitkan. Tetapi tugas akhir pada umumnya mereka menggunakan forecasting, ya, analisis data deret waktu, ya. Jadi perhatikan, ya, perhatikan itu, ya. Jadi ketekunan, ya, ketekunan. Jadi harus dicek satu-satu angka-angka itu dari mana, gitu ya, untuk memahaminya. Kalau kalian nggak rajin, kalian liwat saja, gitu ya, liwat saja, gitu. Masa bodoh lah, liwat aja, begitu ya. Oke. Jadi turun satu-satu ya. Jadi nanti kalau 667 ditambah 6858 sampai Januari 931 kemudian dibagi lagi begitu ya. Dapat 1026,161 ya. Kalau sudah satu dapat tadi siapa yang mencek itu sudah pasti ke bawahnya sama begitu ya. Oke. Nah, sekarang N-nya jadi 12 ya. Jadi di sini kalian untuk mencarinya bisa melalui N per 2 plus 1 ya. Untuk menentukan N plus 2 per 1. Kan tadi kenapa diletaknya di 102308 itu dari mana dapatnya adalah N per 2 plus 1. Ya, jadi data ke 12 tambah 1 data ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu ya. Jadi letakkannya di data ke-7. Itu rumusannya kalau kalian baca di depan adalah N per 2 plus 1. Ya, jadi data ke-7. Simpan di data ke-7. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan rasio dari nilai yang sebenarnya terhadap rata-rata bergerak? Dari mana kira-kira angka 116,413? Dari manakah? Dari mana ya? Jangan. Data. Sekarang dari manakah angka 116,413? Itu dalam persen ya, Kira-kira dari mana ya? Jadi kalian sebenarnya tadi harus ada di depannya, kita teorinya harus dibaca juga ya. Jadi itu adalah dari data ke-7 dibagi dengan rasio kan? Itu rasio kan? Rasio dari nilai yang sebenarnya terhadap rata-rata bergerak. Lihat judulnya. Rasio dari nilai yang sebenarnya. Jadi dari mana itu? Ibu dapat dari mana itu? Dari buku ini 116 per 413 dari mana? 413. Lihat judul. Rasio dan nilai sebenarnya terhadap rata-rata bergerak. Coba, itu judul. Judul harus paham. Jadi apa? Mana dengan rasio? Rasio itu apa? Ibu, data ke-7 dibagi sama moving average ke-7 yang itu. Moving average yang pertamanya, Bu. Ya, jadi bagaimana Jonathan? Angkanya berapa? Data. Jadi yang data sebenarnya yang di bulan Ya, Juli data sebenarnya itu. mana? Data sebenarnya mana? Yang 1191 yang data ke-7. Ya, dibagi dengan? Di proposisi sama moving average yang pertama. Jadi berapa? 1023. Baginya berapa? 1023,083 dikali 100%. Dia ya. Dapatnya 116,413 ya. Ke bawahnya pasti bisa ya. Seperti itu ya. Oke. Balik lagi ke yang tadi. Oke, nah itu ya. Aduh, kecil banget ya. Yang tadi data halaman 10. Itu slide 10. Nah, itu ya. Jadi kalian sudah bisa mencari mendapatkan isian itu ya. Yang itu. Jadi itu
Kalian bisa melihat di tabel 44 halaman 138. Ya. Sampai sini paham kah? Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya nggak? Sampai sini paham ya? Tidak ada yang bertanyakan? Tidak ada yang bertanya? Belum, Bu. Oke, nanti rajin-rajin baca-baca ya, rajin baca-baca lagi ya. Jadi harus rajin ya, karena kalian kan waktunya di rumah jauh lebih banyak dibandingkan kalau kalian di kampus ya. Kalau di kampus kan pasti ketemu teman waktunya untuk ngobrol, untuk diskusi, untuk apa ya. Kalau di rumah kan tidak mau Anda sendiri lebih banyak waktu luang ya untuk mempelajari kembali. Mungkin saya perlu tahu ya, seperti Ibu tahu kan bahwa kalau kalian rajin terus kalian mencoba, ini angkanya dari mana sih? Kalau kalian berhasil kan itu Anda akan merasa berbeda ya, akan menyenangkan sekali ya untuk kalian ya, dan kalian semangat begitu ya. Kalau kalian sekolah di luar negeri itu kalau kitanya malas ya, bukan BODO ya, bukan BODO. Tahu BODO apa? BODO itu apa? BODO. Tidak ada sebenarnya. Kita tidak boleh mengatakan BODO ya, bodoh gitu, nggak ada ya. Yang ada malas ya. Malas ya. Jadi itu kalau kita sekolah di luar negeri, itu kalau kita malas gitu ditinggalkan orang ya, kita nggak punya teman ya. Tapi kalau kita cerdas gitu dicari orang ya, dicari orang. Kalau kalian nanti sekolah S2 atau S3, nanti kalian bagaimana berteman, itu biasanya mereka mencari orang-orang cerdas ya. Mau apapun pasti terpenuhi ya. Jadi kalau lagi sekolah itu menyenangkan kalau kita menjadi orang cerdas ya. Kalau belajar, wah mereka lebih orang yang misalnya sudah kerja ya, sudah berpenghasilan, dia pasti akan memanjakan orang yang cerdas ya, karena dia perlu orang cerdas ya untuk berbagi ilmu dengan dia ya. Jadi kalau kita cerdas dia dicari orang ya, tapi kalau kita malas ditinggalkan orang. Itu yang harus kalian pegang ya. Kenapa saya selalu di dalam menulis kalau kuis ujian itu selalu ada kata-kata yang harus kalian itu ya, kalian dibaca, kalian diperhatikan ya. Kalau Pak Yusef dengan Pak Janbar itu udah hafal banget ya, itu selalu menuliskan kata-kata di bawah ya. Nice, important, but more important to be nice ya. Memang perlu kita jadi orang penting, tapi lebih penting lagi menjadi orang baik gitu ya. Jadi itu mungkin kalau kata Pak Janbar dengan Pak Yusef itu jargonnya Bu Tina katanya ya. Jadi penting untuk menjadi baik untuk menjadi orang penting, tapi lebih penting lagi jadi orang baik begitu ya. Itu selalu satu bagian. Oke, sampai sini paham ya. Oke, next ya. Nah, ini kalau kita gambarkan itu polanya seperti ini. Jadi kita lihat ya, oh ada unsur yang tadi Ibu bilang di titik berapa ini. Coba di slide itunya cosernya pas ujung-ujung pojok-pojok itu, pojok ya. Yang ini berapa? Di 9 di 7 apa berapa? Di 6. Nah, ini nih sebelah kiri kedua. Nah, itu tuh. Oke. Naik lagi di 1400 di 1400. Nah, itu ya. Jadi kalian lihat turunkan ke bawah itu di bulan ke berapa itu? Bulan ke bawah, nanti dilihat ujung-ujungnya ya. Jadi dia unsur musiman nggak? Apakah dia periodenya 1 tahun sekali atau 10 bulan sekali atau apa ya? Jadi musiman itu pakai periode, dilihat titik-titik ujungnya ya. Titik ujungnya. Nanti kalau kalian nanti belajar arima atau sarima kan pas sekali ya. Jadi ujung-ujungnya itu kalian lihat pada bulannya. Apakah dia sama setiap ini kira-kira pada bulan keberapa sih? 19, kemudian apa 20, 30, kemudian berapa lagi? Jadi biasanya kita lihat ya di ujung-ujungnya ya, periodenya berapa begitu ya, untuk melihat dia ada tidaknya musiman ya.
Kalau siklus kan dia jangka panjang ya. Oke. Sudah yang ke-12, Nah, pemisahan unsur, tren, dan siklus ya. Ini datanya yang tadi, kemudian kalian lihat, oh ini yang tadi ya, yang tadi ya. Jadi kita lihat bahwa di sini musiman adalah tren di garis siklus ya. Kemudian XT-nya itu kita bagi dengan MT ya. Jadi datanya sendiri, aksirannya XT itu nanti kita bisa melihat. Jadi rasionya itu sama saja dengan rasio ini adalah tadi unsur musiman dikali dengan R-nya ya, R. Tapi kita tadi mencarinya kan tinggal rasio itu adalah data yang sesungguhnya dibagi dengan unsur pergerakannya ya, seperti itu. Jadi ini sama dengan ini kalau kalian cari. Karena kalian kan di sini nggak dapat R ya, harus mencari R-nya ya. Begitu ya. Jadi rasio itu sama aja dengan I dikali IT ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini adalah pemisahan faktor musiman. Kalian bisa lihat di halaman 146 ya. 146 ya. Betul nggak? 146. Indeks musiman untuk judulnya berarti 140 kali ya, atau 146. Coba sebentar. Center moving. Bukan. Tabel 45, barangkali paling mudah kalian mencari tabel 45. Tabel 45. Nah, bukan itu tabel 45, tabel 45. Itu tabel berapa? Nah, itu. Nah, tabel 45 ya. Jadi kalian bisa melihat di situ pada tahun 71. Jadi ini bentuk yang tadi yang kalian memanjang itu sekarang menjadi kolom ya, menjadi kolom. Jadi kan tadi kita menuliskannya bulan Juli ya, yang 10 ya, yang 12 itu kan di mana diletakkannya adalah di N/2 + 1. Jadi data yang ke-7, yang ke-7 itu kan di Juli ya. Tadi yang 116 itu. Nah, kalian sekarang yang tadi itu memanjang sekarang menjadi mendatar. Jadi kalian pindahkan datanya itu semua ya. Jadi kan sama tuh ya. Kalau kalian perhatikan begitu ya. Kalian perhatikan ya, jadi 116,4, 112,9 begitu ya. Itu yang tadi memanjang sekarang di mendatar begitu ya. Yang tadi tabel 44 dirubah begitu ya. Nah, sekarang yang kita ingin tahu berapa rata-rata medial ya. Jadi rata-rata kolom itu di situ ada ya, the column average excluding the highs and lows values. Jadi adalah nilai selain tertinggi dan terendah. Jadi kalian lihat rata-rata medialnya itu adalah dari data terkecil dengan data terbesar, kemudian dibagi. Data terkecilnya berapa? Data terkecilnya berapa? Data terkecilnya adalah pada tahun 76, 74,3 untuk Januari. Data terbesarnya berapa? 89,9. Coba cari rata-ratanya, betul enggak? 80,36. Yuk kita sama-sama mencari. Betul, Bu.
Betul? Ya, betul ya. Jadi Ibu jadi matanya sakit ya, terlalu kecil ya untuk Ibu ya. Ibu minusnya udah tinggi ya. Jadi seperti itulah. Oke, nah, oke, thank you. Udah, Ibu bisa baca. Jadi kalian bisa tahu ya. Jadi itu 82,36 itu ada tulisan the column average excluding the highest and lowest values. Jadi nilai terendah dan nilai tertinggi dibagi 2 ya. Jadi kalian 73,97 dari mana? untuk Februari. Data terbesar sama data terkecilnya dihilangkan dulu, baru dirata-ratakan. Ya. Dihilangkan dulu. Bukan dihilangkan, dicari aja data terkecil, data besar dibagi 2 ya. Oh, maksudnya jadi ya itu. Iya, 63,1 ditambah 80,7 ya, dibagi 2 ya. Jadi 73,97 ya. Bayang nggak kalau manual time series? Tidak mudah ya. Tapi kalau kalian rajin, interesan ya, menarik sekali ya sebenarnya kalau kita mau menulis. Kalian kan orang-orang yang biasa numerik ya. Jadi Anda tahu ya, kenapa ini salah satu contoh kalian, Ibu kan sekarang bermain gateball ya. Gateball seminggu 3 kali itu ya. Dari pagi dari jam 9 sampai jam 4 baru pulang ya, biasanya ke rumah maghrib ya. Dan kenapa Ibu suka lebih ini? Karena kita pemainnya 5-5 ya. Jadi 5-5 itu kalau putih genap, kalau ganjil itu warnanya merah bolanya ya. Jadi seperti ini, Ibu tunjukin ya. Ini hal yang kecil tetapi bisa membuat kalian ini ya. Ini Ibu tunjukkan ada bola putih. Ini angkanya genap ya. Ini bola ini satunya 35 harganya 65.000 ya. Ini untuk main baseball. Ini yang ganjil. Warnanya merah kenapa jadi ungu ya? Nah, ini ya. Ini kalau kita tidak konsentrasi dengan angka itu akan merugikan pemain ya. Ibu selalu mengingat karena kita selalu bermain angka ya. Jadi Ibu tahu kalau Ibu nomor 1, oh si nomor 3 itu teman Ibu, nomor 5, nomor 7 dan nomor 9 Ibu tuh hafal ABC-nya ya. Dan sesudah Ibu nomor 1, oh nomor 2 pasti si Anu ya, atau nomor 10 yang harus Ibu hafal. Jadi kalau setelah nomor 10 Ibu akan main nomor 1 ya. Jadi Ibu selalu memperhatikan angka ya. Jadi ada teman Ibu yang Ibu nomor 7, dia nomor 5. Oh, dia nomor 7, Ibu nomor 5 ya. Ibu perhatikan ya, Ibu melihat gitu. Dia perhatian tidak dengan nomornya ya. Ternyata dia harusnya Ibu memukul, dia memukul nomor 7. Jadi dia harus foul ya, gagal, dia harus keluar. Jadi Ibu mengatakan hati-hati dengan angka ya. Kita harus fokus kalau main ya. Kenapa saya selalu ingat? Karena saya tiap hari bermain dengan angka, ya, bermain dengan numerik, dengan angka. Jadi saya harus ingat, kalau saya nomor 1 siapa nomor 10? Karena setelah nomor 10 saya akan main, ya. Jadi setelah saya main siapa? Kemudian teman saya yang 5, yang 4 itu siapa? Kalau saya 1, teman saya nomor 3, nomor 5, nomor 7 dan nomor 9. Saya harus hafal, ya. Karena kita, jadi menarik sekali kalau kita bermain dengan angka, ya. Kadang-kadang kan orang suka lupa. Terus giliran siapa ya? Sekarang giliran siapa ya? Gitu. Kalau kita 9 detik tidak ingat, itu fault ya, gagal ya, dikeluarkan ya. Jadi barangkali kalian pernah dengar tidak gateball? Pernah dengar? Belum. Gateball itu adalah permainan 3 permainan dikombine. Jadi itu adalah main apa namanya golf. Kemudian keduanya adalah keduanya itu biliar ya, biliar tapi kita main di tanah begitu. Dan ketiga adalah main catur. Catur itu bermain dengan strategi ya, main strategi dan kita harus membunuh lawan ya, atau membantu lawan untuk menjadi jembatan ya. Jadi itu 3 permainan itu membutuhkan konsentrasi. Kalau kita tidak konsentrasi itu kita akan kalah ya. Dan sekarang itu sedang ada liga ya, ada liga SMA Negeri se-Bandung, kita main itu dari 1 sampai 6 SMA negerinya. Jadi sangat-sangat menarik begitu ya. Jadi
kebetulan Ibu ikut ya. Pesertanya di atas 50 tahun. Pesertanya di atas 50 tahun. Yang tertua adalah 72 tahun. Dan itu tidak capek ya. Jadi seperti itu ya. Bagaimana kalian harus melihat angka, kemudian kira-kira nih angka ini. Jadi Ibu, oh iya. Jadi kalian kalau melihat the column average excluding, kalian bisa sudah tahu ya. Medial average-nya apa ya. Keterangannya. Kemudian seasonal index. Dari mana itu seasonal index? Dari mana angka seasonal index? Indeks musiman itu kalian dapat dari mana? Ibu mau tanya, kira-kira kamu dapat angka 82,5 itu dari mana ya? Dengan melihat an adjustment of the medial average, so that total is equal 1,200 ya. The adjustment faktor kalian bisa lihat itu. Jadi bagaimanakah kalian melihat angka-angka itu? Maka kalian akan dapat indeks musiman. Indeks musimannya dari mana itu? Dari mana ya? Nah, itu Bu, medial average dikali adjustment factornya. Ya, berapa adjustment factornya? Itu 1.200 bagi 1.204,492. Ya, kemudian ya, betul ya. Tapi jangan lupa itu kan nilai apanya? Nilai adjustment-nya adalah 1.200 per 1.204,492. Jadi semua angka daripada rata-rata medial itu dikalikan dengan 0,996 ya. Betul? Tuh, Bu. Ya, penyesuaiannya kan 1.200 ya. Divide 1,204.492 ya. Jadi ini adalah penyesuaiannya adalah 0,99672. Jadi untuk indeks musiman semua dibagi oleh adjustment-nya 0,99627. Betul? Oke, ya. Menarik kan? Ambil dibaca itunya, keterangannya. Kalau nggak ada keterangan nanti kalian juga bingung dari mana, begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Coba nanti kalian ke Kak Dita sama Kak Diva tidak manual ya, tetapi menggunakan software. Harus langsung keluar dia ya. Oke. Tidak ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi yang diberikan. Nah ini ya, ini kan agak besar sedikit ya. Nah udah, ini kan yang tadi kita cari kan, yang tadi di tabel 46 ya. Aduh Ibu jadi matanya ada 45 ya, tabel 45 ya. Ya, betul? Betul ini tabel 45 kan yang tadi yang kita barusan ya. Sampai sini ya. Jadi tadi kita tahu ya, jadi nilai penyesuaiannya adalah 0,99627 dari 1.200. 1.200 itu musiman semua ditotalkan. Jadi totalnya 1.200 ya kebetulan. Kemudian rata-rata medialnya 12,04. Oke. 14, halaman 14. Nah, ini kita mengidentifikasi bentuk tren ini sehingga kita punya persamaannya. Ini pakai kalian cari dapat dari mana itu. Ya, itu harus dicari ya. T adalah 975,37 plus 6 0,35 T. Boleh kalian bisa cari mau pakai mau pakai Excel boleh, mau pakai SPSS boleh, begitu ya, sehingga diperoleh hasilnya adalah T sama dengan 973,37 plus 6,035
T ya. Itu bisa dengan menggunakan metode kuadrat terkecil ya. Atau bisa kalian ambil dua titik begitu ya. Dua titik bisa kan? Y2 minus Y1 per X2 minus X1 sama dengan Y minus Y1 per X minus X1 ya. Bisa ya, cari T bisa ya. Kemarin kalian sudah kan? Ya, nanti bisa itu. Oke. Sampai sini bisa ya. Oke, next ya. Nah, ini bentar ya, Ibu lihat ya. Ini ada di tabel berapa ya? 894. Nah, ini ada di tabel 46. Ini rasio data bergerak 12 bulanan. Kemudian rasionya tadi sudah dapat, faktor siklusnya. Nah, sekarang bagaimana mencari faktor siklus? Trennya kan udah tahu kan, trennya tadi tinggal dimasukkan aja ya. Dari persamaan yang tadi ya, yang kita punya dapat berapa itu dimasukkan ya, dapat. Sekarang siklusnya dari mana? Dari manakah siklusnya? Faktor siklus rata-rata bergerak dibagi dengan tren katanya, dibaca itu ya. Oke, Ibu mau tahu 100,5737. 537 kalau di buku itu dibulatkan ya, jadi 100,54 ya. Itu dapat dari mana? Siklusnya dapat dari mana? Kalau trennya tadi kan kita punya persamaan 975,37 ditambah 0,35 dikalikan 7. Coba betul nggak trennya? Trennya 100.017,62 itu adalah tadi nilainya 9, aduh kecil banget. Tadi persamaan, nah itu. Persamaannya itu dimasukkan untuk T sama dengan 7. Sama nggak dia 1017,62? 97 dikalikan T. T-nya ke 7 ya. T-nya ke 7 Juli. Coba kalian hitung. Sama nggak? Sudah betul? T-nya 7, maka kalian dapat 1017,62. Jonathan, sudahkah? Betul, Jonathan? Kemudian cari yang lain. trennya betul, Bu. Betul. Sekarang cari Yang trennya siklus. sudah betul. Oke, siklus, cari siklus. Bagaimana mencari siklus? Yang 100,537. Coba Tisha. Betul nggak Tisha? Yang gitu. Sudah dapat Tisha? 100 dibagi 537, siapa yang sudah? Kafire bisa? Genta? Elizabeth kemana nih? Elizabeth. Alia kemana?
Bu, Ya, yang siklusnya ini dapat dari moving average-nya dibagi sama trennya dikali 100, Bu. jadi 1023 dibagi berapa? Dibagi trennya tren. Ya, kali jadi 100. dapat 100. Jadi dapat 154 ya. Kalau itu 53, kalau di buku kan 5,54 ya, dibulatkan. Iya, Bu. Oke. Betul, Bu. Semua jadi yang lain itu juga ya, memperhatikan ya. Gabriel tadi ada ya, Gabriel ya. Nurmala ada, Genta juga ada, Gustav Mario ada nggak? Ada ya, Gustav ada. Tisa ada? Tisa ada nggak? Ada. Raihan ada? Ada, Bu. Oke. Metania ada, Jimar ada, Jonathan ada, Sofia ada, Elizabeth ada, Abraham Dharma ada, Anissa ada, Maisa ada, Jonathan juga ada, Muhammad Jibril juga ada. Farel ya nggak ada ya? Farel nggak ada ya? Betul? Farel tidak ada ya? Ada, Bu. Mana? Ada? Coba Nggak ada, Ibu Bu. lihat. Ada? Nggak ada. Oh, Ibu nggak ada di sini di itunya ya. Kenapa yang hadirnya 20 kan kita totalnya 22 ya? Farel ada ya? Oke. Kemudian Alia ada, Fadil ada, Genta ada, Kavera ada ya? Kavera ada ya? Ya, Bu. Oke. Ini baru satu masuk. Tadi ada 20, sekarang jadi 21. Siapa yang baru masuk nih? Oke. Sudah, lanjut di halaman 16. Jibril ada nggak Jibril? Jibril ada? Muhammad Jibril ada? Tidak ada ya? Halo? Muhammad Jibril ada nggak? Halo? Ada suara Ibu nggak? Suara Ibu terdengar nggak? Halo? Dengar, Bu. Ibu. Terdengar. Jibril nggak ada ya? Jibril nggak ada ya? Nggak ada, Ibu. Oh, berarti oke. Jadi satu yang tidak hadir ya, satu tidak hadir. Karena Ibu harus mengabsen, satu tidak hadir. Nanti kalau sudah selesai kalian bisa lihat absen kalian. Oke. Peramalan metode dekomposisi ini yang tadi ya. Jadi kalian tinggal melihat angka 73, 74 itu dari bulannya ya. Kemudian 0,98-nya adalah nilai siklus ya. Jadi kalian bisa tahu berapa peramalannya berdasarkan dekomposisi ya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Jadi kita di komposisi dianggap sudah selesai ya. Kemudian apa yang mau ditanyakan? Bagaimana menentukan panjang rata-rata bergerak yang tepat begitu ya? Ada pertanyaan, kira-kira pertanyaan muncul nggak seperti itu? Di halaman 148. Di 148 boleh dibuka di halaman 148 ada judul yang Oke. Nah, selecting the average, the approach
appreciate length moving average. Itu adalah memilih panjang rata. Bagaimana memilih panjang rata-rata bergerak yang tepat, ya? Nah, bagaimana itu? Apa yang harus kita lakukan? Di sini ada beberapa metode, ya. Kalau mungkin katanya ada beberapa rumusan jika hilangnya, ya, menentukan panjang rata-rata bergerak yang tepat merupakan pekerjaan yang penting dalam metode diskomposisi sebagai patokan, ya, sebagai patokan. There are ways for using sebagai patokan makin besar jumlah suku dalam rata-rata bergerak akan meningkatkan kemungkinan apa hilangnya unsur acak, ya. Jadi makin banyak kalau kita mengambil ukuran misalnya tadi misalnya kalau 3, 6 itu tidak besar, ya. Tapi kalau sampai 12 itu keacakannya akan hilang, ya. Keacakannya akan hilang, ya. Jadi kalau makin panjang rata-rata bergerak makin banyak suku atau informasi hilang dalam proses perata-rataan, ya, karena diperlukan n nilai data suatu perataan suku-suku. Jadi kalau tadi kayak kalian 12 gitu kan akan hilang datanya berapa itu? 6, ya. Kalau ke bawahnya begitu, ya. Kalau diturunkan satu-satu begitu, ya. Hilangnya suku akan sebanyak n-1 dibagi 2. Jadi kayak tadi kan datanya tadi ada berapa, ya. Kemudian itu akan hilang sebanyak n-1 per 2, ya. Di sini, ya. Nah, ini. Term loss in the beginning of the data are usually of little consequence, ya. Begitu, ya. Tetapi n-1 per 2 suku terakhir yang hilang adalah yang kritis, ya. Karena suku terakhir tersebut merupakan titik awal untuk peramalan siklus, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita harus walaupun ini tidak menghilangkan adanya keacakan, jadi kita harus membuat trade off, ya, perimbangan. Harus membuat trade off itu clearly at trade off must be ini bawah. Nah, itu dia. Bisa di itu, ya. Clearly the trade off must be made in selecting the appropriate length moving average. Boleh pakai merah itu kalau kalian mau, ya. Jadi jelas harus dibuat trade off atau imbangan dalam memilih panjang rata-rata bergerak yang tepat. Karena kan kalian kalau makin banyak yang diambil apa rata-rataannya kan dia makin halus, ya. Gambarnya makin mendekati ke linier begitu, ya. Nah, seperti merah boleh. Merah. Oke. Clearly a trade off. Itunya barangkali ya. Nah, yes, must be made in selection. Ya. Nah, itu, ya. Oke, berapa nggak bisa menarik untuk sampai moving average? Ya, perimbangan, ya. Jadi di situ kalian nanti bagaimana kita mencari bentuk dari diskomposisinya, ya, persamaan diskomposisi, ya. Nanti kalian bisa melihat di halaman di latihan, ya, untuk tugas 2, apa kita buat di sini buat plot gerak kita dapat menulisnya adanya fluktuasi musiman di latihan, coba after that, ya. Oke.
Halaman 107. Ya. Nah, itu. Oke, terus. Nah, itu tuh. Itu ya. Ya. Nanti kita bisa latihan di sini nggak boleh pakai, kalian boleh pakai software ya. Di sini menyajikan nilai penjualan bulanan dari produk A bagi suatu pabrik plastik dari tahun 1972 sampai 1976. Boleh kita mencoba untuk mengerjakan di sini A dan B-nya? Boleh pakai software ya, pakai software karena kalian harus memplotting data, kemudian melihat adakah unsur musiman atau siklusnya ya. Oke, kembali ke semua. Oke. Di foto aja, kalian foto aja atau mau ibu foto? Mau ibu foto nanti kalian kerjakan. Jadi nanti kita bisa melihat ke wajah bersama-sama lagi ya. Nanti ibu fotokan ya. Oke. Oke. Ini kenapa berhenti ya? Oke, silakan kita kembali. Oh siap, dicoba aja dulu rame-rame, sama-sama mencoba. Kemudian itu nanti kalau sudah kita munculkan salah seorang yang sudah membuat ya. Oh iya ya, harus dibuka dulu ya WhatsApp-nya ya. Oke. WhatsApp nggak usah, kan semua orang sudah ada di WhatsApp-nya masing-masing. Stop share ya Bu. Oke. Oh iya boleh. Tapi kayaknya ibu itunya kameranya nggak bagus. Tapi coba aja. Saya udah screenshot, saya kirim lagi mungkin Bu. Oke. Tapi kelihatan kok, kelihatan bagus. Yang dari ibu juga bagus kok. Oke, tinggal di zoom. Plot data data berkala dari penjualan produk A. Ya. Dapatkah mengidentifikasi adanya fluktuasi musiman atau suatu tren? Oke, kita kerjakan ya. Ibu foto dulu ya, biar ibu bisa kirim untuk. Tolong wajahnya muncul semua dulu. Genta, Sofia, Jonathan, oke. Sofia, Gustaf, Raihan, Fadil. Jadi satu yang tidak hadir adalah Jibril ya. Kenapa yang lain cepat? Muncul dulu. Raihan, Gustaf, Sofia, Fadil, ya, oke. Dikerjakan ya semua ya, mengerjakan ya semua ya. Oke. Kalian kalau di dokter spesialis itu harus difoto semua, kemudian ibu harus menandatangani, membuat berita acara ya. Jadi seperti itu. Oke, silahkan kerjakan. Boleh kalian pakai software, karena kalau tidak pakai software tidak mudah menggambar. Tapi kalau digambar bisa kan titik-titik gitu ya. Oke, kalian coba boleh pakai software supaya untuk bisa menunjukkan plotting datanya seperti apa. Adakah unsur musiman, adakah itu unsur tren, begitu ya. Nilai penjualan, ada kecenderungan nggak turun naik ya? Atau ada unsur musiman nggak pada periode tertentu? Oke, silakan coba. 45 menit lagi.
share screen ya, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Oke. Nah, itu ya. Sama nggak semua? Sama nggak? Sama nggak gambarnya setelah di itu? Output dari Sama, Bu. sama? Sama, Jonathan? Sama, Bu. Oke. Kira-kira ini unsur apa? Ada tren atau ada musiman? Ada apa? Kan kita tadi hanya mencek adakah dia fluktuasi musiman atau suatu tren atau ada keduanya? Hanya musiman saja, hanya tren saja, atau keduanya? Aduh, sebentar ya, Ibu mesti lihat tahunnya. Itu kita lihat ya agak besar. Oke, itu tahun bulan ya. Bulan ke berapa itu, ke-7, terus aduh nggak kelihatan titik-titiknya. Titik-titik puncaknya itu berapa saja? Titik puncaknya 7 terus coba dilihat 4, turunnya berapa? 14, turun lagi di 14 di 26 ya. Kemudian itu ada periodiknya nggak? Coba perhatikan, ada periodiknya nggak yang turun naik pada puncak-puncaknya itu, perhatikan. Nah itu tidak, karena itu dia garis, bukan dia kan garis ya. Harus ada puncak yang kayak gini nih, yang seperti di titik berapa itu. Nah begitu. Jadi puncaknya harus. Nah ini kalau yang terakhir dia kan ada garis ya. Jadi kita itu bukan musiman ya, harus puncak-puncak yang diperhatikan ya. Nah itu tahun berapa? Poin 14. Oke, 14. Terus ke sini lagi berapa itu? Ya, 14, 26, terus oke, catat dulu ya. 14, 26, terus berapa lagi? 14, 26, berapa? 38, terus 50, Bu. 50. Oh, berarti itu ya, musiman ya, menurun ya. 12 bulan ya, pas 12, 14, 26, 38, 50 ya. Kemudian yang puncak-puncaknya itu, coba yang puncaknya sekarang. Nah, itu berapa? 9. Oke. Itu berapa? 1. Terus oh itu udah nggak bisa karena dia ada garis itunya ya. Ada yang dari ini nih, yang garis yang dari 28, 29 itu kan ada garis yang agak memanjang ya. Nah itu sudah tidak kita sebut musiman ya, karena dia ada itunya ya. Kan terus puncaknya juga kan tidak ya. Ya. Tapi dia bisa juga disebut ada penurunan setiap 1 tahun sekali ya. Ya. Itu bisa dianggap musiman tidak? Itu teratur ya. Jadi ada tren turun ya. Setiap musiman ya. Setiap 12 bulan sekali dia turun ya. Betul nggak? Tadi kan 14 turun, 26 turun, 38 turun, 50 turun ya. Sampai sini kan, sampai 50 kalau yang ininya enggak ya. Jadi pada siklus 14, 26, 38 sampai 50 dia ada penurunan ya. Betul? 14, 26, 38, 50 kan ada penurunan. Ya. Jadi tidak harus naik saja, ya. Kan itu teratur tuh setiap 12 dan turun. Ya. Ada musiman ya. Kalau tren gimana? Ada tren tidak? Kalau trennya biasa garis lurus ya. Garis lurus turun gitu ya. Tidak seperti ini ya. Jadi ini ada unsur musiman atau ada unsur tren nggak? Ada unsur tren nggak? Yang lain coba jawab yang lain. Trennya cenderung agak naik gitu.
kecenderungan naik Agak gimana naik. ini kan Saya naik. titik rendah awalnya lebih rendah dari titik yang paling ujung kanannya. Ujung kanan. Ini kan yang kita, ini kan dia pas di, ini kan perbedaannya sampai sini ya, hanya sampai sini ya. Kita hanya ini tadi berapa? Ini di ini, kemudian di ini dan di ini ya. Ini bedanya kan 12 ya. 12 ya. Ini di 14, di 26, di berapa ini? 38 ya. Kalau 50 tidak ya, karena 50 ini ada garis ini, nggak bisa ya, dia harus di ujung kayak gini nih. Ya. Jadi ya. Ya. 60 enggak ya. Terus tadi Jonathan gimana kamu melihat turun naik trennya? Kalau ini bukan tren, kalau ini bukan tren ya. Tren tuh yang garis gini, terus turun kayak penjualan ya. Penjualan. Ini tren bukan tren ya. Coba diperhatikan, lihat gambar-gambar ya. Betul nggak? Ini ada kecenderungan musiman ya. Mau tanya Bu, Kenapa? kalau misalnya data musiman, tapi di grafiknya tuh semakin lama musimannya makin tinggi. Enggak, kita Itu- lihat aja ini sampai sini aja, sampai pada tahun berapa dia ada unsur musiman ya. Kalau ini kan sebenarnya ini udah ada garis gini, dia nggak bisa disebut musiman karena ini kan datar nih dari berapa ke berapa begitu ya. Dan ini juga ini tadi berapa, ini berapa. Ini ada garis begini nggak boleh. Kalau musiman tuh harus seperti ini nih, seperti ini. Turun terus gitu ya, di ujung-ujungnya kita perhatikan ya. Kalau ini kan ada, ini kan, ini puncaknya di mana ini? Ini puncaknya di mana? Di sini? Ini puncaknya di mana? Ini kan tidak ada puncak ya? Tidak ada puncak ini. Ini garis lurus dari sini ke sini. Ini juga. Ini berapa? Ini pada berapa ini? Ini 46. Kalau ini berapa? Coba tunjukkan. Jadi nanti kalian perhatikan ya, perhatikan apakah menurut kalian itu ada unsur tren tidak. Jadi kalian lihat contoh-contoh gambar ya yang ada tren seperti apa. Nanti Ibu tunjukkan minggu depan ya. Minggu depan gambar-gambar musiman, tren atau siklis begitu ya, karena Ibu akan mengajarkan minggu depan itu ARMA, auto regressive moving average ya, itu gambarnya lebih jelas ya. Kalau ini siapa yang tadi bilang Jonathan ada unsur tren? Kalau tren tidak seperti ini ya. Ya, ini kecenderungan dia ada musiman ya. Ya Bu, maaf Bu, cuman kasat mata aja soalnya datanya makin naik. Kita diskusi nggak apa-apa. Nanti kan kalian siapa tahu kalian menurut kalian Bu ini salah Bu, bisa aja ya. Kalian kan boleh berdiskusi kemudian menyatakan pendapat, nggak usah ragu untuk menyatakan pendapat. Paling benar atau salah begitu aja ya. Oke, tidak usah takut atau riskan untuk itu. Menurut saya begini baik nggak apa-apa, oke aja. Tapi kita kan harus lihat nanti datanya seperti apa begitu ya. Silahkan aja. Kita kan diskusi ya. Silahkan pendapatnya diitukan. Oke. Itu hasil ramalannya ya, hasil ramalannya. Kamu jadi pakai ramalannya pakai apa? Itu tadi siapa ini Ibu suruh buat 7 ini 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Berarti kamu pakai periode per tahun ya. Periode per tahun ya. Jadi 12 bulan ya. Jadi kamu meletakkan datanya di N/2 + 1 ya. Iya. Jadi seperti tadi nanti kalian disuruh hitunglah indeks musiman untuk datanya apakah hasil dapat menunjukkan interpretasi. Ini kan hitunglah indeks musiman bulanan. Berarti ini sudah diprediksi musiman ya.
Apakah hasilnya dapat menunjukkan interpretasi grafik dari pola musiman? Nah, itu harus dikaitkan ya. Nanti kalian harus cari untuk kalian tidak mencari ramalannya ya. Hanya untuk memplotting, kemudian ya. Jadi hanya faktor siklusnya aja berapa, begitu ya, trennya berapa, rata-rata bergerak 12 bulannya. Jadi seperti dicari pada tabel 46 ya. Seperti itu ya, tabel 46 ya. Tanpa harus mencari siklusnya ya. Kita hanya butuh rata-rata bergerak dan tren atau musimannya juga ya. Musimannya dicari ya. Seperti pada tabel berapa tadi? Ada musiman. Oke, ya. Oke. Kita kembali ke semua begitu ya. Oke. Jadi nanti dicoba kalian lihat ya. Jadi nanti seperti apa hasilnya begitu ya. Untuk lebih kalian mencerdaskan kalian ini ditambah dengan nomor 2 dengan nomor 3, tapi nomor 3-nya hanya A saja. A saja. Oh, A dan D. A dan D. Oke. A dan D ya. Oke, hanya itu saja ya. Kalau yang bekas ujian itu kan alfanya diminta 0,2 dan 0,4 ya kalau Ibu nggak salah ya. Itu MEC-nya mana yang lebih kecil? 0,2 apa 0,4? Kalian bisa ngambil kesimpulan bahwa tidak, kalau alfanya makin besar atau alfanya makin kecil maka MEC-nya bagaimana gitu. Searah atau berlawanan? Kalau alfa meningkat, maka MEC-nya menurun atau meningkat juga. Kemarin diperhatikan nggak? Kan waktu itu ada tugas juga ya, suruh itu ya. Kalian kan bisa lihat di halaman berapa itu yang ada moving average 3, 5, sama berapa gitu kan. Kalau alfanya makin besar, maka kita akan melihat dia makin apa? Itu dipelajari ya, seperti itu ya. Dari gambar-gambar itu kan ada kan? Ya, betul nggak? Nah, kalian bisa lihat di halaman 90 ya. Jadi kalau alfanya makin kecil, bisa dibuka halaman 90. Ada yang bisa buka halaman 90 di Bakridakis? Nah, itu. Apa yang kalian lihat? Alfa 0,1, alfa 0,5, alfa 0,9. Di situ kalian melihat alfanya makin kecil, maka gambarnya akan makin fluktuasinya makin tidak seperti berfluktuasi seperti 0,5 dan 0,9 ya. Dan kalian lihat, coba turunkan sedikit. Turunkan sedikit. Nah, kalian lihat kalau alfanya 0,1, MEC-nya 3184. Kalau alfanya 0,5, 3301. Kalau 0,9, 5039. Kalau 0,5 itu lihat ya, artinya apa? Makin alfanya makin kecil, maka MSE-nya juga makin kecil. Itu harus diperhatikan ya. Oke, itu lihat alfanya. Ya. Oke. Dibaca-baca lagi ya, dipelajari lagi. Kalau menurut Ibu sih menarik ya. Karena kalian belajar bagaimana mencari begitu ya, tidak hanya menerima saja dari apa yang diberikan dosen begitu ya, tapi kalian juga berdiskusi dengan teman kalian, dengan gambar tadi kira-kira seperti apa sih ya, ada unsur tren tidak ya, ada unsur musiman atau kedua-duanya begitu ya. Jadi itu harus diperhatikan ya, supaya kalian lebih paham lagi
meskipun tidak semua menggunakan, tapi ada kok jurnal-jurnal yang menggunakan dekomposisi ya. Jadi kalian waktu itu kan lihat metode dengan apa gitu. Padahal bukan metode itu ya, itu adalah kekeliruan ya yang MSA itu. Ingat kan judulnya ya. Jadi kalian bisa melihat orang buat judul aja udah salah ya. Tidak paham dia ya. Padahal itu adalah nilai kekeliruan bukan metode ya. Waktu itu kan Ibu memberikan hasil karya orang begitu ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau udah kalian Arima Sarima nanti Ibu kalian tunjukkan karya tulis Ibu kalau membuat di dalam itu seminar ya. Jadi Ibu banyak menggunakan fenomenanya ekonomi ya. Oke. Ditutup. Oke, kita kembali ke room untuk kesemuanya. Sudah setengah 12. Oke, dicoba ya, nggak boleh males-males ya, supaya kalian paham ya, bukan untuk Ibu, untuk kalian sendiri, untuk ke depan lebih paham. Nanti yang Ibu katakan orang kalau cerdas itu dicari orang ya. Jadi kalian harus jadi orang, kalian tahu si A ini pasti lebih unggul gitu. Kalian bisa tanya sama si A gitu ya. Benar nggak? Kalian diskusi ya, nggak boleh diam aja ya, nggak boleh males deh. Lebih suasana COVID ya. Kalian kan harus bertanggung jawab ke depannya ya, selama 1,5 tahun kalian di rumah bagaimana gitu ya. Meskipun menurut para dosen untuk tingkat penyerapan keilmuannya tidak sebagus kalau kalian tatap muka ya. Betul nggak? Kalau tatap layar itu kan lebih sulit ya untuk kalian ya. Betul nggak? Sulit nggak? Betul Bu, ya. Sulit Bu. Sulit Bu. Ya, betul. Karena kita tidak terbiasa untuk self study ya, belajar sendiri begitu ya. Jadi sekarang dicoba ya, tidak boleh satu aja, nggak boleh males aja. Kalian mungkin tidak pernah tahu ya, Ibu tuh sebenarnya udah nggak butuh apa-apa. Tapi karena Ibu tiap hari berkomunikasi dengan teman yang di luar, itu tiap hari Ibu harus meluangkan waktu belajar bahasa Inggris itu 1,5 sampai 1 jam di YouTube ya. Kan gratis tuh, daripada kita bayar di YouTube tuh ada ya. Jadi selalu Ibu tuh meluangkan waktu dari jam sekian sampai jam sekian sampai jam sekian begitu ya. Tapi kalau Sabtu Minggu Ibu dari pagi 9 sampai menjelang maghrib baru pulang rumah ya. Besoknya Minggu main lagi gateball gitu ya. Tapi Ibu selalu ya. Jadi kalau jam 3 tadi Ibu sudah 2:30 tadi Ibu sudah bangun karena Ibu harus mengirimkan apa-apa ternyata tidak ada kan. WA-nya nggak jalan ya. Ibu tuh panik ya. Ibu takut ini. Aduh hari ini Ibu kalau mengajar tidak ada internet bagaimana ya. Ibu mengira pulsanya habis. Tapi ternyata itu gangguan ya seluruh ya in the world ya. Kemudian apalagi Ibu tadi. Jadi Ibu harus kerja. Jadi mungkin Ibu tadi alhamdulillah tapi bukan sombong ya karena ini kewajiban Ibu sebagai muslim. Jadi tadi Ibu banyak waktu luang karena hari ini Ibu tidak olahraga pagi, jalan pagi, teman jalan pagi Ibu pergi. Jadi Ibu sudah belajar saja dan Ibu tadi alhamdulillah ya sudah menghatamkan Quran begitu ya. Menghatamkan Quran alhamdulillah. Jadi Ibu selalu mendapat kemudahan ya. Jadi tadi sudah juz 30 ya. Kemarin karena Ibu harus membagi semua ya, semua pekerjaan dunia akhiratnya harus dapat ya. Jadi Ibu semua. Jadi sampai sekarang nanti mungkin kalau udah siang Bibi udah tahu ya. Pasti Ibu masuk kamar dan istirahat dulu ya. Jadi seperti itu. Kemarin juga mengajar dari jam 1 sampai jam 3 tuh letih banget karena panas begitu ya, letih banget begitu ya. Jadi kalian seperti itu ya, belajar dan belajar. Nggak boleh males ya. Ibu aja udah retired masih harus belajar. Banyak hal yang harus dipelajari ya. Ibu harus belajar bahasa Inggris kan tiap hari Ibu harus komunikasi bahasa Inggris ya dengan teman yang di luar ya. Tiap hari kami berkomunikasi ya. Jadi seperti itu ya. Ibu hanya bisa bicara seperti itu. Ibu hanya bisa memberikan support untuk kalian ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, see you next week ya. Keep healthy and keep happy ya. For you all ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Bu. Ya, Oke, selamat Bu. selamat Thank you, siang. Bu. Sehat selalu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu Bu. Nah, Sehat dan selalu Thank you so Ibu. much, lupa ya. Bu. Ya. Jadi PR-nya nomor 2, kemudian nomor 3 hanya A dan apa tadi? A dengan jawaban A dan apa? Lupa peramalan ya. Oke, dicoba ya, harus mencoba. Ibu tidak tahu apakah kalian harus dikumpulkan atau tidak ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Hey Bu, thank you so much. Love you. Karena mana weh? Iya Bu, Farel tumben banget nggak kelas. Ntar Met, gue kirim Met. Waktu itu keluarganya ada yang berduka kalau nggak salah. Di rumah duka Farel katanya.
Bye guys, thank you. Dadah. Okay. Have a nice day, bro. Learn English, okay? English Use banget nih, English. English day. English day, okay? English day. Dadah Every semua. Monday is English day with Mrs. Bye. China.